jenengan akan ada kemungkinan poligami loh mas. Jadi udah nikah? Sampun, sudah. Mungkin karena istri jenengan nggak seperti ekspektasi jenengan. Oke pemirsa, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Mas Digon. Sedikit dikupas kemarin berkaitan dengan siklus, sekarang garis tangan. Garis tangan itu juga bisa dibaca. Ini tentunya nanti akurasinya juga di atas 90%. Ya, nanti kita akan baca garis tangan teman saya ya. Jangan ikut. Setelah itu nanti kita bahas berkaitan dengan cara menyikapi siklus ataupun garis tangan. Mas Digon, berkaitan dengan garis tangan itu seperti apa? Garis tangan itu mencakup pokok-pokok kehidupan pribadi, watak, kehidupan rumah tangga, perjalanan karir, itu kebaca semua. Baca ya. Itu Asmara kebaca, sampai kelainan seks aja bisa kebaca dari sana. kelainan saya juga di garis tangan ada juga ya, ada tandanya. Saya tahu. Ya, ini untuk lebih detail lagi mungkin Mas Digon bisa membaca garis tangan dari salah satu teman yang kebetulan kita hadirkan di sini. Oke pemirsa. Oke Mas Didi, mohon ini teman saya bisa dibaca garis tangannya. Kanan atau kiri biasanya? Tangan kiri, ya. Oh tangan kiri. Oke. Tak lampu mas, takut salah. Ini yang dominan jenengan itu satu. Jenengan peragu orangnya, nggak tegas. Ragu. Nggak tegas. Sedikit sensitif. Peragu, tidak tegas, sedikit sensitif ya. Ini dulu kayaknya pernah merencanakan nikah sama orang nggak jadi. Seneng sama orang, jadi jenengan kalau seneng sama orang itu sampai yang disenengin tuh nggak ngerti. Disimpan iya berarti. Ya nggak cetau. Nggak sedang. Seneng tapi dia seneng. Jenengan akan ada kemungkinan poligami loh mas. Kemungkinan poligami. Mungkin jenengan udah nikah? Sampun, sudah. Mungkin karena istri jenengan nggak seperti ekspektasi jenengan, makanya jenengan akan hadir. Tapi nikmati dulu sama istri yang sekarang dulu. Dengan orangnya open minded itu nggak punya perasaan keburuk sama orang, tapi gampang ditipu. Jenengan nggak bisa menyimpan rahasia sebenarnya, kecuali cinta itu tadi. Kecuali cinta itu tadi. Jangan kalau ngumpetin rahasia ngaku kok pada akhirnya. Tapi kalau cinta itu udah watak. Jadi dalam percintaan tuh nggak bisa mengakhiri mas, nggak bisa mengakhiri. Jadi diakhiri pastinya. Terus untuk perjalanan karier jenengan itu sebenarnya multi talent, cuman itu tadi terbelenggu dengan keraguan-raguan. 100%. Tenang, sumpah. Pemirsa ini bukan setting ya, ini nyata bahwa itu kesaksian. Terbelenggu dengan keraguan-raguan jenengan karena jenengan nggak tegas. Ditingkatkan mas, agak laki banget gitu loh. Ditebelin. Sebenarnya jenengan tuh pengennya jenengan bisa apa aja yang ada di pikiran jenengan tuh aku iso gitu loh. Tapi orang mangkat-mangkat. Betul. Orang mangkat-mangkat. Itu kalau dimaksimalkan cakep loh mas. Jenengan akan ada sumber rezeki itu dari mana? Enggak dari satu sektor aja. Karena kalau itu dimaksimalkan. Karena multi talent tadi. Multi talent tadi ya. Berhenti ya. Ini pemirsa sampai berhenti karena betul semua. Nah, ini tulisan mas, saya baca kayak baca WA itu. Oke, baca WA. Iya. Jenengan itu ini terah dari bapak itu ya. Jenengan ini imbang bapak ibu itu. Tapi kayaknya terah dari bapak ibu itu ada yang pernikahan
kayak dapat masih saudara masih saudara gitu ya. Oh iya, ada Pak. Yang dari ibu ada. Dari ibu. Ya, di Labu sana ada. Iya. Karena di sini juga ada tulisannya Mas. Jenengan keberuntungannya kurang begitu besar. Jadi jenengan harus manajemen yang bagus. iya Manajemennya yang bagus. Jenengan mandiri, orangnya mandiri. Ya. Satu keluarga saudaranya berapa Mas? Karena 3 orang saya nomor 1. Nomor satu. Nggak bisa jenengan paling kaya, nggak bisa. Kayaknya nanti nggak bisa. di antara 3 bersaudara Di tengah lah. Kalau. Jadi jenengan menuju ke pernikahan itu banyak masalah. 100%. Tepat sekali. Sampai ini masih bergulat dengan masalah. Sampai pada titik jenengan nyaman ya kira-kira. Usia jenengan berapa sekarang? Sekarang 32 Pak. Di 36 lah. Ini kalau digabungkan sama siklus sama kok Mas Berni. Iya. Garis tangan itu sama. Sama siklus itu sama. di 36 aman ya, Aman. berarti ini prihatin dulu intinya. Iya harus sabar, harus diterima lah Mas. Semua itu kan harus ditulis nang kene Mas. Iya Iya. Duluan saya baca apa duluan tulisan itu? Duluan jenengan baca. Duluan Oh iya, duluan tulisan. yang ada duluan tulisan ada kan? Ya. Berarti ini kan tulisan ada maksudnya gitu. Ada maksudnya. Jenengan setia sebenarnya, setia. Punya komit terhadap pasangan, setia. Tapi itu tadi. Piye ora cetha setiane ya ora pati cetha. Kabeh ora cetha, Mas. karena keraguan, karena peragu tadi ya. Karena peragu itu tadi ya. Kalau bisa bangun nikah Mas ya. Nikah ulang. Nikah ulang itu karena jenengan ada garis juga nikah lebih dari sekali. Itu kemungkinannya 90%. 90%. Kalau nikah sudah lebih dari sekali bangun nikah itu. Udah nikah lebih dari sekali dengan orang yang sama. Itu salah satu bentuk usaha kita. Iya. Kalau orang Jawa kan ada bangun nikah ulang gitu. Iya. Karena banyak teman-teman tuh yang aduh misalkan saya baca saya tahu tak suruh bangun nikah dia nggak lakuin tahu-tahu sini nangis ada sahabat istri saya nangis tahu gitu tak baca kan Pak jenengan tuh kemungkinan nikah lebih dari sekali itu hampir 99% saya baca. Dia ngobrol Pak Bambang namanya istrinya Butarmi ya sesama guru kan pas di sini tak suruh baca istri saya suruh baca tangannya tak baca tak suruh bangun nikah dia bilang Pak Didi saya sama istri saya itu baik-baik aja nggak pernah ada masalah gitu loh rukun-rukun aja tahu nggak masalah yang terjadi sebulan kemudian kesini nangis istrinya meninggal. Kalau tahu kayak gitu saya nurut masih ini udah takdir udah. Namanya takdir gimana? Berarti menikah lebih dari 2 kali itu kan Belum tentu. Ya belum tentu Cara hidup. cara hidup kan Belum gitu ya. tentu. Saya baca ada 3 orang yang persis kayak gini. Persis kayak gini. Dan tentunya tulisan garis tangan ini kan ya dari Allah toh ya, Iya. dari lahir Ya itu. sudah suratan. Itu kan salah satu bentuk usaha Usaha kita. ya gitu ya. Usaha kita piye toh menghilangkan garis. Saya kan harus ngasih solusi ketika garis tangan tak baca, saya harus ngasih solusi. Iya. Kalau nggak ngasih solusi nggak usah baca tangan. Iya. Solusinya seperti apa? Misalkan jenengan peragu, ojo ragu-ragu saya Mas. Iya. Solusinya itu. Solusinya. Itu harus dilawan. Oh berarti aku kurang tegas. Ya, paham ya? paham. Ya udah. Nanti lain waktu disambung. Lebih detail lagi nggak apa-apa? Oke. Bisa lebih detail. Iya. Oke, terima kasih Mas Didi. Ya Mas Sigit kan sudah dibaca tadi garis tangannya. Ini dengan kejujuran bahwa ini kan tidak settingan, apa adanya saja biar tidak. Saya ketemu jenengan baru sekali ini ya. Ya. Nah, ini menurut Mas Sigit apa yang dibaca oleh Mas Dikon tadi seperti apa? Jujur saja, pertama saya langsung seperti apa mau
merinding gitu loh. Ya. Jadi apa yang sudah dibaca di tangan saya, termasuk sifat dasar saya, termasuk apa yang sudah saya alami, termasuk apa peristiwa di keluarga saya, itu 100% tepat. Iya. Kok bisa tahu gitu? Iya, bisa tahu. Kemudian tadi ada juga ketika Pak Didik bilang harus bangun nikah. Iya. Itu saya pernah beberapa kali disarankan sama teman-teman karena ada berantem lah sama istri sampai mengucap kata gitu. Akhirnya sama teman-teman disuruh bangun nikah, cuman belum saya lakukan sampai sekarang. Kemudian Pak Didik setelah membaca ini, kemungkinan itu memang takdir yang harus saya lakukan gitu loh. Saya jadi lebih jelas. Terus kemudian soal karir saya, selama ini banyak orang bilang yang sudah kenal. Kalau Pak Didik baru kenal sama saya, dia sudah tahu bahwa saya orangnya ragu-ragu. Saya sendiri merasakan banyak hal yang sebenarnya itu bisa jadi jalan saya untuk menuju kesuksesan. Cuman karena saat itu saya ragu, jadi beberapa bidang hanya saya tekuni 10%, saya pindah lagi lain 10%, akhirnya nggak ada yang terfokus satu bidang pun itu, dan ya beginilah hasilnya belum mencapai kesuksesan gitu. Dan untuk siklus tadi memang banyak sekali kasus-kasus yang sudah terbukti, dan itu memang awalnya ya sulit untuk dipercaya, tapi setelah banyaknya bukti seperti itu ya pasti saya mulai saat ini saya percaya dan harus berubah. Iya, betul itu Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Sigit. Kemudian ketika sudah tahu siklus, kemudian garis tangan tadi, itu bagaimana cara menyikapinya? Terutama siklus ketika di bawah itu loh. Nah, cara menyikapinya seperti apa? Kan gini, ini pendekatan dari sisi agama ya. Ya, Kita harus tetap sabar, tetap ikhlas ya. karena sama Allah ya. Tapi juga harus disikapi tetap berbuat baik, tetap harus, kalau saya sarankan sedekah, jangan sampai lupa sedekah. Iya. Karena Rasul bilang bahwa atasilah masalahmu dengan bersedekah. Itu. Iya. Jadi semuanya itu kan di atas ujian, di siklus bawah ujian. Iya. Jadi harus bisa nyikapi. Dan- dengan cara apa? Dan yang Mas, rata-rata orang kan ketika di atas itu kan dimuliakan itu kan tidak ujian ya. Sedangkan ujian itu kan ya kita di atas, kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian kan itu. Ganteng ujian, jelek ujian, semua ujian. Saya ganteng itu juga ujian. Iya. Gondrong juga ujian ya. Oke, berarti tip singkat ya, karena nanti kita akan berlanjut terus. Pemirsa mungkin bisa tulis di kolom komentar, mungkin bisa pengen tahu siklusnya seperti apa dengan cara mengetik di kolom komentar. Kemudian netonnya apa, atau jumlah netonnya berapa, Kalau nggak tahu tanggal lahirnya gitu. atau tanggal lahirnya, pokoknya netonnya berapa, itu netonnya, jumlah netonnya. Kalau orang Jawa pasti tahu lah. Kalau pengen tahu garis tangan bisa lewat foto bisa. Ya. Lewat garis tangan juga bisa kirim foto. Nah, tangannya nanti bisa kita baca. bantu coba baca, dan ini gratis ya. Iya. Gratis. Gratis. Oke. Tips sementara untuk menyikapinya, perbanyak sedekah, seperti Rasul bilang bahwa atasilah masalahmu dengan bersedekah. Gitu ya Mas Didi. Sementara gitu, terima kasih Mas Didi waktunya. Sama-sama. Oke, dadah.